SMC Property. Halo, kembali lagi bersama saya Mukti di SMC Property Channel. Nah, ini sekarang kita udah di episode 2 dalam hal SMC Property ini nih, podcast tentang properti. Di episode 2 ini kita menjelaskan mengenai proses administrasi bank dan KPR dalam transaksi properti ini. Di sini juga gua ngundang salah satu temen, the one and only Jogi Mulia dari Bank Mandiri area Pasar Bo. Silakan. Bro, thank you bro. Thank you nih dari invite. Gue bakal share dulu kan ya. Boleh, silakan. Ini beneran udah dingin namanya. Oke. Ini aman ya, semua udah pada dingin. Ya teman-teman SMC Property guys. Bener. Sobat SMC. Sahabat SMC. Iya, oke. Gimana bro, kesini jauh nggak nih? Udah biasa banget. Sekarang gue bilang, gue kan kantor sekarang di area Pasar Bo. Iya. Udah makin dekat sih. Dan awalnya sekarang kecilan si Ciuber dan sekitarnya lebih dekat ketimbang dulu gue awal-awal di kantor pusat. Iya. Cepet lah. Oke, ini makasih sebelumnya udah datang, udah hadir nyempetin waktu di acara SMC Property. Thank you dari invite bro. Oke. Kita mulai mungkin dari start dulu nih bro. Lo kenapa lebih demen di dunia per KPR-an? Ya minimal consumer loan yang lo sekarang jalani ya. Ketimbang dari bisnis produk di perbankan lainnya nih. Sebenarnya nggak ada pilihan. Gue tuh masuk Mandiri, gue fresh graduate, habis lulus kuliah tuh 2012. Iya. Lulus cari kerja lah, kayak sebagaimana mahasiswa lulusan pada umumnya kan. Gue apply sana sini segala macam, termasuk Mandiri. Ya, Mandiri termasuk perusahaan yang cepat buat menampung gue. Jadi tanpa ada yang ngalih-ngalih, gue terima aja langsung offeringnya. Pendidikan 6 bulan kalau nggak salah. Langsung pendapatan pertama gue ya di KPR, di consumer loan kalau di istilah di Mandiri sampai sekarang. Jadi ya emang takdir gue jadi spesialis di KPR sambil nikmatin sih dari engine karena jalanan itu. Nah, tapi lo sendiri emang suka atau lo butuh belajar lebih lama? Gue tuh tipe orang yang lebih dekat. Ini ya? Iya. Gue tuh tipe orang yang harus belajar sih. Nah. Jadi jangan berhenti belajarnya. Kalau sampai sekarang teman-teman pada diskusi KPR dan gue pun, gue lebih pada sifatnya itu gue nggak mau ngajarin, gue tuh mau sharing aja. Soalnya gue juga butuh feedback dari teman-teman yang lain dan sembari jadi teman diskusi gue buat insight-insight baru tentang perkaperan, kondisi seperti yang di lapangan. Jadi karena memang sekarang predikat gue ngerjain KPR, ya gue harus enjoy sih sama KPR-nya. Berusaha untuk enjoy dan terus belajar buat ngasah lah kompetensi gue di KPR bareng-bareng sama yang lain gitu. Oke. Tapi berdasar nggak bro? Lu udah berapa tahun nih sebelumnya di 2012 sampai sekarang ya? 9 tahun bro. Oke. Dari perjalanan lo bekerja ya, ini kan emang lagi gunjang-ganjingnya mengenai COVID ya. COVID. Dari ya source ekonomi ini semua udah pada ya begini lah ya, nggak hanya di properti aja gitu, ya, tapi di bisnis unit yang lain atau bidang-bidang yang lain. Nah, menurut lo dampaknya apa aja sih dari sisi bank dulu? Setiap kali gue dengar diskusi atau pertanyaan tentang dampak COVID, kesel bro. COVID itu ngeselin coy. Asli, semua itu sektor kena. Karena semua sektor kena ya, perbankan sebagai lembaga intermediary ya pasti kena dampaknya juga kan. Oke. Secara garis besar sih, kalau soal perekonomian ya, soal perbankannya dari sini ya, pasti kena banget sih. Dari mulai fundingnya, orang-orang yang sedianya itu rutin, saving di bank, segala macam pasti mereka kasih porsi yang baru lagi, mana yang butuh saving, mana yang butuh expense. Terus dari segi funding, lendingnya sendiri, bidang yang gue tanganin,
nggak cuma KPR, dari yang retail, mikro, terus sampai yang paling atas, yang unit besar, perusahaan-perusahaan juga harus ada dampaknya. Jadi mungkin teman-teman sempat dengar ada heboh isu-isu soal restrukturisasi KPR, kredit, untuk semua segmen kredit. Itu pun juga KPR kena dampaknya. Banyak kredit-kredit existing kita yang sektor usahanya terdampak, dia ada pemotongan income, ada segala macam, ya akhirnya ngajuin restru, keringanan skema angsuran KPR. Oke. Tapi ada ngaruh nggak buat kaum milenial nih? Ini termasuk bisa dibilang momen emas atau enggak gitu untuk termasuk daya beli lah. Ini kaum milenial ya, kita ngomongin kaum. Karena target kita milenial sih, benar kan? Jadi gua tipe orang sih yang ini akibat sering nonton TV sih. Jadi gua selalu terilhami sama beberapa case atau quote dari tokoh-tokoh lah. Kebanyakan gua ada TV segala macam ataupun di sosial naiknya kan sukses ada dekat setiap sesuatu yang gak enak, setiap masalah, setiap musibah yang kita terima itu ada satu hal yang bisa kita petik manfaatnya, ada kesempatan yang bisa kita ambil. Spesifik pertanyaan lu, Jong, sekarang lagi pandemi itu, kota semua lagi susah. Nah, sekarang sektor properti gimana pandangan milenial? Nggak cuma milenial, gue tuh mungkin memposisikan si milenial mau Gen Y, Gen X segala macam atau juga boomers itu sebagai pembeli lah, sebagai user si properti ini. Gue ngeliat ada kesempatan. Kenapa? Karena ini khususnya untuk mereka-mereka yang tidak terdampak secara signifikan, jadi income masih jalan terus, pekerjaan berjalan lancar, nggak ada pemotongan gaji dan sebagainya. Maksudnya mereka punya kemampuan untuk buat spend money masih terjaga, itu kesempatan. Jadi kesempatan buat beli properti. Kenapa gue bilang seperti itu? Kenapa? Karena kondisinya, gue berdasarkan historis yang gue terima, data yang gue punya, kita itu untuk harga properti itu terkontraksi, maksudnya nggak ada peningkatan secara signifikan. Jadi developer ataupun seller-seller yang jual rumah itu nggak berani naikin harga rumah karena kondisinya mungkin seperti itu. Nah, dengan keadaan di mana harga properti itu tidak naik, kota-kota masih terjangkau oleh buyer, kemudian juga ada insentif dari pemerintah. Jangan lupa, jadi untuk rumah-rumah yang ready stock ada insentif dari pemerintah, itu insentif PPN kurang lebih 10%, itu melonjak banget. Jadi untuk harga-harga jual rumah itu developer sebenarnya punya spare buat turunin harga lebih rendah lagi dengan tadi insentif dari pemerintah yang sekitar 10%. Jadi dengan kondisi keuangan yang memungkinkan untuk spend, ini kesempatan kita untuk investasi properti, untuk beli properti, baik akan digunakan sendiri maupun nanti ditahan buat dijual di kemudian hari gitu. Tapi thank you nih penjelasan itu. Tapi pertanyaan saya itu nih, apa efek pandemi terhadap dunia KPR di Mandiri sendiri? Menarik nih. Jadi ini gue baru dapat datanya nih dari Bank Mandiri. Jadi ini mungkin lo bisa validasi ya, karena lo lapangan juga. Ini kalau dibandingin sama kuartal terakhir 2020, KPR di kuartal 1 2021 ini naik, kita growth 10% lebih. Jadi itu kita jangkau unik juga nih jadi. Kita jangkau orang-orang yang masih mampu, orang-orang yang memang berkebutuhan untuk beli rumah, dia nggak ada motivasi buat hold atau pending di rumah karena memang kita tahu kan ada segmen end user yang benar-benar emang butuh rumah, butuh tinggal dan segala macam. Nah itu berjalan terus kita garap dan hasilnya dibandingkan sama tahun lalu akhir periode kita growth, kita naik. Mantap ya. Oke, banyak digocek. Mantap loh, bagus. Jadi gini, sikap atau kebijakan apa yang diambil Bank Mandiri untuk minimalisir dampak buruk pandemi ini? Sebagaimana yang sudah diarahkan sama pemerintah ya, dalam hal ini kan
Kementerian Keuangan udah involved, terus OJK, otoritas perbankan juga udah involved. Jadi sebagaimana yang udah berjalan, dan pastinya aku yakin di bank-bank lain juga menerapkan hal sama. Kita untuk meminimalisir dampak COVID-19 ini terhadap perbankan, kita selektif untuk pemberian kredit baru. Jadi kita untuk sektor-sektor yang memang secara gamblang terdampak, kayak misalnya kayak pariwisata, kayak transportasi udara, itu kan pasti kena dampaknya, ada penurunan signifikan terhadap pendapatan mereka karena pembatasan aktivitas. Jadi kita benar-benar selektif untuk pemberian kredit baru kepada para calon debitur, pemohon yang memang berasal dari sektor tersebut. Sebelum memanjang ke properti, ini perlu tahu juga nih, ini Mas Joki ini sebagai consumer loan manager ya sih di Bank Mandiri. Nah, lo sendiri dari awal di posisi ini pun kesulitannya apa nih untuk lo membentuk dalam tim atau membentuk atau membina tim pro lo sendiri seperti apa? Atau ada kesulitan nggak gitu? Nih jadi luas gue nih, jadi malu ya. Jadi sharing pengalaman itu semua. Jadi ini suatu yang baru buat gue. Jadi gue itu megang unit itu 2020 Maret pas buat pandemi. Jadi gue tuh kaget juga loh. Gue manajer pandemi coy. Manajer generasi pandemi loh, di generasi pandemi. Jadi dikasih amanat sama manajemen buat megang unit yang tadi gue sampaikan di pasar Bo itu. Kalau secara garis koordinasi sih nggak banyak sih, sebenarnya 5 orang, tapi ada garis putus-putusnya tuh. Kalau koordinat itu kurang lebih sekitar 20 sales yang gue tangani. Jadi kalau misalkan bisa disimpulin, gue itu harus ngejangkau garis tim gue itu kurang lebih sekitar 30-an lah, 30-an orang. Kaget gue, karena pengalaman ini udah sesuatu yang baru buat gue. Jadi intinya adaptasi yang gue lakuin pertama itu ya, gue harus latih dulu nih sama transport sama job desk yang gue akan alami seperti apa. Jangan sampai gue nggak hatam sama job desknya, gue nggak pay sama knowledge tentang pekerjaan yang akan gue tanganin, gue tidak akan terlihat bodoh kan gitu sama orang-orang teman gue yang di bawah. Jadi satu hal itu gue pasti dulu, gue tuh kompeten buat ngejalanin jabatan ini. Job desk yang gue kuasain, gue juga tahu job desk masing-masing subordinate gue seperti apa, target mereka masing-masing seperti apa, dan gimana caranya. Gue tuh kelihatan di mata mereka kalau gue tuh datang buat membantu kerjaan mereka. Jadi ini pribadi gue sih, gue kalau untuk hal seperti ini yang harus memastikan gue dapat simpati dulu dari mereka. Gue dapat kepercayaan dulu dari mereka, simpati sama kepercayaan dulu dapat. Gue yakin nanti koordinasi, komunikasi dan sebagainya bakal lebih gampang sih. Ini itu. Nah, tapi akhirnya sekarang lo jalanin ini dari 2020 kemarin. Apa lo ngerasain apa nih mengenai di dunia per-consumer loan bisa dimana nih? Dari 2020 sampai sekarang 2021. Perkembangan apa yang lo rasain? Target itu challenging banget. Jadi nggak peduli dengan kondisi yang ada, ya, namanya juga target ya, nggak boleh turunin kan. Jadi target itu juga nggak pandang bulu, manajemen kasih kepercayaan ke gue dan tim. Ya dalam perjalanan tahun ini yang gue pikirkan adalah membangun tim sama kinerja gue untuk tumbuh, untuk berkembang, baik secara angka maupun kompetensi, gitu sih tim. Oke, kita udah tahu ya Sobat SMC mengenai keluh kesahnya Mas Joki dari dimulai di consumer loan. Nah, bro, jadi kita balik lagi ke properti ini. Banyak Sobat SMC yang nanya, sebetulnya start orang bisa ikut KPR dan harusnya yang
udah mentok nih di umur berapa yang bisa ambil KPR ini sendiri? Bahkan Gue pengalaman awal gue itu adalah orang-orang yang rata-rata ngambil KPR mungkin kalau kita tarik di usia-usia muda itu umur 27 lah ya yang ngambil KPR karena kan itu udah udah siap untuk nikah, berkeluarga, udah bekerja juga lah ya. pasti udah bekerja. Satu hal untuk disiapkan di rumah tangga kan adalah tangganya sendiri kan, tangga rumahnya kan. Betul. Jadi yang rumah tinggal itu gue expect di umur 27 mereka udah bisa nggak perlu KPR, pembelian rumah itu udah bisa diinisiasi oleh mereka ketika umur 7 ketika mereka udah settle, income mereka udah oke lah, saving juga udah oke untuk biaya segala macam. Tapi gue kaget sih, jadi awal-awal tahun ini justru gue tuh nemuin adik-adik kita nih, kalau dari gue yang usia mungkin 3 tahun kerja tuh udah berani coy. Buat bener, gue ngerasain juga. Kebetulan kan, lo tau sendiri, SNC Property ini kan menjual perumahan ya, mau yang landed maupun apartemen. Dan kita pun juga, dan itu keren banget ya. Iya, keren banget. Berarti pendampak dari situ. Gue anak topi loh sama mereka. Iya. Gue pun mungkin seumurnya dia dulu kan. Gak kepikiran. Gaji gue buat bicik. Iya sama coy. Sama tajos. Iya gitu loh. Dan gue berharap sih trennya tuh akan seperti itu terus sih. Jadi paradigma bahwasanya si fresh graduate yang kerja itu udahlah, gak usah saving dulu coy, head on dulu segala macam. Mudah-mudahan pelan-pelan akan shifting. Tapi menurut lu ini karena pandemi merubah milenial sudut pandangnya ke situ atau kayak dulu kita nggak pikirin gitu bro? Maksudnya ya udah kita ngabisin duit untuk misalnya kalau kita berumah tangga, iya kan? Kita pikirin untuk diri sendiri dulu gitu. Tapi sekarang gue lihat milenial malah kayak gue harus ini nih, gue harus invest ini, gue harus invest itu gitu. Investnya di properti misalnya gitu. Gitu ya. Dari beberapa orang ada yang seperti itu, anak-anak muda ini ada dari kita yang gue langsung tanya, gue penasaran cuy. Mas, kamu kok pede banget ambil rumah umur segini? Apa dorongan kamu seperti itu segala macam? Sebenarnya bisa gue bilang hampir 100% nggak ada yang nyinggung soal pandemi nih. Jadi emang dari awal, iya mas emang udah diniatin dari awal, udah diarahin sama orang tua. Itu juga ada pun ada beberapa segmen dari kita ya, yang privilege-nya dia masih di support sama orang tua, gaji dia sebagian itu ya daripada lu buang-buang, lu hamburin dengan lu saya investasi properti buat lu pakai nanti atau buat lu jual lagi ke orang lain. Jadi gue rasa motivasi mereka untuk investasi si usia muda ini gak terlalu dan gak melulu itu didorong karena pandemi sih, karena udah ada niatan dari awalnya. Oke, nah kita lanjut lagi di tentang properti ini dan KPR. Apalagi ini pandemi sekarang, terutama Jakarta melonjak lagi. Iya. Melonjak lagi, yang ditakut-takutin pun nggak hanya para pengembang, maupun nggak semua bisnis usaha juga pada takut. Nah, lo bisa buka nggak? Jadi industri mana yang menurut sekarang nih Bang lagi takutin untuk orang pengajuan KPR? Buat sekedar sharing sih, jadi kaitannya sama pandemi kan, konsekuensi langsungnya itu kan karena pembatasan aktivitas segala macam. Jadi kalau dari kacamata kami sih untuk sektor-sektor usaha yang terdampak karena pembatasan itu ya pastinya tadi yang gue sebutin awal, transportasi, terutama transportasi udara, terus juga pariwisata, hotel, restoran, kafe, apalagi amit-amit. Tapi itu kalau kayak hotel ya, mungkin sekarang kan nggak yang kayak kemarin ya, ada PSBB, terus pengurangan kayak kalau orang makan di tempat makan pun, ya walaupun gue dengar juga baca berita, sebenarnya lebih dari 5 itu juga udah nggak boleh, jadi maksimal pun berlima pun juga udah nggak reason. Nah, tapi nggak yang separah PSBB di tahun 2020. Nah, misalnya kalau lo hotel kan berarti nggak yang sesepi waktu itu masih ada bahan pertimbangan nggak? Atau emang benar-benar plot timplok lo harus ikutin emang aturan dari pemerintah sendiri? Kalau gue sendiri sih melihatnya adalah sektor dihindari itu bukan merupakan sektor yang dilarang. Iya.
Jadi ada dua kata yang berbeda makna di sini. Betul. Jadi selama gue meyakini si calon debitur ini, si pemohon kredit ini income-nya tidak terdampak, tidak ada pemotongan gaji atau tunjangan dan sebagainya. Kemudian gue juga konfirmasi ke bagian kepegawaian mereka, tidak ada pemotongan, tidak ada PHK, ada segala macam. Kalau gue pribadi sih gue akan maju untuk memperjuangkan itu sih. Karena nggak mulu sektor usaha diri itu harus dilarang. Jadi gitu. Oke, nah terus tips dan trik dong, lo bisa kasih tahu ke sobat SMC sekalian tips dan trik aman cari rumah di masa pandemi. Gue melihatnya tren kedepannya itu perumahan township, jadi yang mengkolaborasikan antara residensial dan komersial, terus rumah-rumah yang terbuka, yang hijau, mengedepankan ekosistem hijau, dan terutama berada di second tier city, satu kota satelit, modelnya Chelsea, tempat kita saat ini, itu bakal jadi primadona sih di kemudian hari. Karena emang arahnya, ketersediaannya di tempat seperti itu. Nah, apalagi pandemi lagi ya, kembali lagi ke pandemi, tips and trick mendapatkan KPR di Mandiri lagi pandemi ini. Khususnya buat Mandiri ya? Iya, Mandiri. Oke, tips and triknya adalah satu yang mungkin agak sulit dihindari, tadi tetap bank itu berpedoman sama arahan terkait pemberian kredit baru. Jadi sektor usahanya benar-benar kita teliti banget, kita selektif banget. Tapi lebih jauh lagi berjalan di samping hal tersebut, tips and triknya adalah ketika teman-teman lanjut KPR, satu, kita benar-benar harus komplit dokumen-dokumennya itu benar-benar yang dibutuhkan sama bank untuk kita sediain di awal. Kita koordinasi sama HRD bagian perusahaan kepegawaian yang buat ngasih gaji atau orang mungkin, dan informasi soal data pegawai kita biar nanti si bank itu nggak sulit untuk melakukan verifikasi ke perusahaan. Dan yang terpenting, bank itu melihat mutasi rekening dulu nih. Jadi sebisa mungkin jangan dihabisin. Maksudnya duit gaji lu hari ini tanggal 1 masuk, jangan tanggal 2 dihabisin poin-poin segala macam kan itu jadi pertimbangan bank juga nih buat orang karakter modelnya gimana nih. Karena kan karakter nasabah juga penting ya gimana, jadi perhatikan. Apa kelebihannya KPR di Bank Mandiri dibandingkan bank lain? Gue ingetin tadi sebelum lo tanya pertanyaan ini. Apa tuh? Hindari pinjaman online ilegal. Aduh, itu kayak aja. Kalau bisa ya, kalau ini kasus sih paling sering ya. Wah, sering banget. Jadi teman-teman, satu, kalau bisa, kalau emang butuh banget nih duit, ya sebisa mungkin pinjam dulu sama orang tua, sama teman, gue sama lu lah. Itu last resource lah untuk pinjaman online. Dan kedua nih, ini buat teman-teman, ya gue juga tidak bisa nyalain sih. Tapi ini himbauan dari gue ya. Kalau teman-teman belanja marketplace lah ya, marketplace, online shop yang harganya 200.000, produknya 300.000, kalau bisa jangan dicicil. Jadi langsung aja lu lunasin, kan kecil-kecil kayak gitu sebenarnya bisa kita upayakan untuk lunas segera kan. Tapi kalau di marketplace sendiri apa namanya? Misalnya orang ini udah lunas ya. Ini biasanya juga sama nih dalam sobat SMC juga ada nih. Pasti banyak kan teman-teman. Iya, banyak banget pertanyaan kayak gini nih. Nah, apa namanya? Misalnya ada surat lunasnya udah beres. Nah, dari bank sendiri gimana? Mau apa ada pengampunan kayak banyak dosa banget. Pedoman bank itu pedoman utamanya itu kalau zaman dulu tuh istilahnya pay checking. Iya. Kalau sekarang kan jadi slick ide OJK. Jadi itu tuh OJK dalam hal ini tuh punya data semua. Jadi semua pinjaman lo yang bersangkut pautan sama lembaga keuangan, sama bank. Katakanlah tadi online shop, itu kan pasti si online shopnya itu punya rekanan kan, itu online shopper itu dari rekanan bank. Pasti di tag sama OJK. Jadi teman-teman
kita kalau dari bank pastinya itu berdomain itu. Kalau misalkan ada laporan OJK untuk data pinjaman lo itu clear, itu ada masalah. Cuma mungkin tadi pertanyaan gue selanjutnya, Jong, ini misalkan di slipnya itu di data OJK-nya masih ada pinjaman Iya. ya. Padahal dia ngerasa nih, sobat SME juga pernah ngeluh nih. Maksudnya padahal ngerasa, lu keras beneran. Tapi di OJK mungkin masih ada gitu. Gimana? Kalau case-nya itu di slip OJK-nya kecatat dan kolektibilitas lancar, kualitas itu lancar, dia nggak pernah nunggak, itu masih oke. Yang paling parah, dia ngerasa punya pinjaman atau call 2, call 3, segala macam, jadi kalau kredit jelek. Itu satu hal yang kita arahkan adalah Mbak, Mas, coba konfirmasi ke online shoppernya, ke marketplace-nya, ataupun langsung ke bank mitra yang si online shop ini buat klarifikasi sama quote-unquote pemutihan nih. Jadi jangan sampai kita yang dirugikan kan, itu juga bahaya kan buat konsumen. Itu satu. Jadi harus di clear dulu masalahnya sama si online shop dan bank mitranya. Kemudian kalau pada perjalanannya, Mas, saya udah punya surat lunas nih, itu jadi pertimbangan kita. Jadi kita bisa dapat insight selain laporan OJK tadi berupa surat keterangan lunas yang diterbitkan oleh mitra bank atau si online marketplace tadi. Jadi kita bakal nanti melakukan verifikasi untuk dokumen tersebut. Jadi ada jalan keluar. Oke. Nah, tapi mempengaruhi nggak? Nah, ini sobat SMC pasti ini pertanyaan ini juga ditunggu. Mempengaruhi nggak dari halnya turun plafon atau rejectnya? Kalau misalnya, ya tadi, kalau misalnya kita jelasin ada orang mau pinjaman online atau enggak dia melakukan kredit di marketplace atau di online shop, rata-rata dari Bank Mandiri sendiri melihatnya ada penurunan plafon atau langsung udah satu kata reject. Garis besar teman-teman. Jadi kalau di perbankan nih dari prosedur kita memberi kredit ada yang namanya rasio utang. Jadi setiap orang tuh beda-beda nih rasio utangnya di. Katakanlah gue ambil contoh si Jongki nih. Jongki itu gajinya 10 juta sebulan. Nah, rata-rata bank nggak cuma Mandiri sih, gue ambil umumnya aja ya. Rata-rata bank itu kasih rasio 50%. Maksudnya apa? Jadi 10 juta gaji Jongki itu akan dikalikan bank 50%, ekivalen dengan 5 juta rupiah. 5 juta rupiah ini adalah maksimal angsuran KPR yang bisa diberikan bank kepada si calon debitur. 5 juta ini akan terus mengulut, bakal terus jatuh nanti. Kalau misalkan pada perjalanannya bank itu memverifikasi, wah si Jongki ada pinjaman nih motor, katakanlah 2 juta. Wah si Jongki ada kartu kredit nih, dia selalu aktif makainya, kata untuk di OJK, cicilannya katakanlah 10%-nya 1 juta. Nah jadi si bank itu bakal lihat, Jongki itu ada kewajiban yang udah berjalan, motor 2 juta, sama cicilan kartu kredit katakanlah 1 juta. Jadi si 5 juta tadi itu yang udah dihitung berkurang lagi nih, 3 juta ya. Jadi sekarang Jongki itu kapasitas pembayaran angsurannya cuma 2 juta. Itu yang sering. Orang banyak ada yang nggak tahu juga ya, orang nggak pahami lah. Dan itu kenapa mungkin ada beberapa teman-teman yang ngajuin KPR turun limit ataupun reject karena ada faktor pengulang tadi. Gitu. Oke, nah kita lanjut lagi nih. Tadi udah ngebahas tentang per-KPR juga ya. Kelebihannya tuh KPR di Bank Mandiri dibanding bank lain. Yes. Jadi kalau gue ngeliat hambatan buat penetrasi transaksi properti, ini kan beberapa hal bisa gue sampaikan. Satu, harga bahan bangunan itu kan konteksnya di developer ya, di sellernya. Kemudian di suku bunga kredit KPR yang tinggi, kemudian DP down payment uang muka yang tinggi. Apa sih yang bisa Bank Mandiri dalam hal ini bantu? Nah, dari beberapa hambatan tadi, termasuk peraturan-peraturan atau perizinan yang agak sulit, apa sih yang bisa dibantu sama Bank Mandiri? At least Bank Mandiri itu dari sudut pandang dan perspektifnya bank bisa bantu di 2 poin nih, di suku bunga dan DP. Sekarang Bank Mandiri itu sesuai amanatnya dari Kanjeng RI 1 kan, memang suku bunga kan harus benar-benar berpihak lah kepada masyarakat. Kita nih buat mempertahankan suku bunga kredit. Sekarang kita promosi untuk KPR, mungkin teman-teman bisa cek ke bank sebelah. Bank Mandiri itu sekarang bunganya 4,88.
fix 3 tahun. Itu Oh, promo ini yang selain baik, SMC nih, yang Ya. mulai KPR. yang sering gua jual ke teman-teman tuh. Iya. Rumah kita termasuk dan gua pun percaya untuk sampai saat ini masih yang paling bagus Oke. di Indonesia. Yang kedua soal DP. DP sebagaimana nanti akan ada persetujuan dari developer sendiri. Oke. Kita DP itu bisa ringan banget nih, mulai dari 5%. Bahkan untuk beberapa konsumen kita memberanikan diri kasih opsi DP 0%, itu oke, nggak masalah. Cuma nanti gimana tektokan dan koordinasinya si debitur, karena debitur ini pembeli sama si developer. Developer. Kita ikutin aja. Oke. Manfaat nih sebetulnya kenapa orang harus KPR? Kan ada orang kayak udah deh mau apa nih cash atau enggak, mungkin tektokan sama developer aja udah bisa nyicil nggak kalau di developer, mungkin ada kayak gitu. Nah manfaatnya atau kelebihan sebenarnya KPR melalui bank itu apa sih? Ini gue terlepas dari perdebatan tidak usai tentang KPR itu, maksudnya riba atau tidak riba, Iya. gue tidak berkompeten untuk menjawab itu ya. Oke. Tapi kalau misalkan kita dapat pertanyaan, Jom, lu lebih propose orang cash bertahap Iya. atau KPR? Gue cenderung akan pilih KPR. Oke. Karena gue berpihak sama masyarakat pada umumnya yang gue yakin nggak semuanya mampu menyediakan dana sedemikian besar di waktu yang pendek. Jadi buat teman-teman untuk memberanikan diri nanti beli rumah, waduh, harga rumahnya 800 juta, harga rumahnya 500 juta, please jangan itu yang jadi momok. Jangan 400 jutanya itu, jangan 800 jutanya itu yang jadi momok teman-teman buat mulai beli rumah. Tapi cukup teman-teman yakinkan, ini cicilan KPR gue bulanan ya, katakanlah 2 juta, 3 juta, gue mampu enggak? Ketika teman-teman pede dan menjawab dalam hati, gue mampu buat bayar cicilan rumah 2 juta, 3 juta itu, Oke. sikat. Wih, Gak usah khawatir sama yang harga juga. asal ya kembali lagi dari biaya checkingnya debitur. Oh iya. Nah, Brats, kita lanjut lagi nih. Tadi udah ngejelasin tentang KPR ya, Brats. Dari administrasinya dong, dari mulai dia mau progres ke KPR, ya dari mulai dulu deh, melihat rumahnya, rumah impian dia, terus udah datang, datanya udah survei segala macam, akhirnya dia menentukan. Misalnya, oh nih yang rumah yang gue pengen. Nah, administrasi ke bank, banyak sobat SMC juga nanya nih, ribet udah gue cash aja, atau gue coba cari developer yang kalau bisa udah cash cicilan aja deh. Kan ada kayak gitu ya, cash bertahap. Jadi kayak udah orang kayak lebih milih yang cash bertahap. Nah, gimana bro? Sebenarnya kan gampang kan bro? Jadi kalau tadi gue mungkin menjawabnya pertama dari opsi yang dipunyai sama konsumen, dari yang mau cash keras, langsung blok lulus, cash bertahap cicilan bertahap atau KPR. Gue yakin sih, gue berpihak sama teman-teman pada umumnya nih, teman-teman yang mungkin gue yakinin nggak punya kemampuan sedemikian besar untuk menyiapkan dana besar, seharga rumah dalam waktu yang singkat, yang tidak memungkinkan untuk dia cash keras bayar langsung ke developer tunai, ataupun cash bertahap ke developer yang tersandra sama tenor ya, nggak lama kalau nggak salah kan. Paling lama juga gue nggak pernah nemuin ada developer ngasih opsi cicilan ke mereka itu lebih dari 3 tahun sih, gue jarang lihat sih. Nah maka dari itu kita hadir, KPR hadir. Kenapa? Karena kita bisa memberikan tenor di Mandiri, kita bisa 20 tahun, bahkan beberapa segmen konsumen kita bisa kasih pinjaman sampai 25 tahun sesuai dengan masa usia pensiun dia untuk pegawai, yang memungkinkan dia untuk nyicil langsung bulanannya itu nggak berat, jadi masih terjangkau sama income yang mereka miliki. Spesifik ke KPR, administrasi bank apa yang harus disiapkan? Jadi secara garis besar teman-teman, 3 hal utama yang ditekankan bank untuk konsumen disediakan dokumen. Pertama itu adalah dokumen data diri, itu umum KTP, NPWP, kartu keluarga, buku nikah kalau dia belum nikah, segala macam. Kedua adalah data income. Ini yang utama nih. Data income ini kalau untuk pegawai kita spesifik ke 2 hal.
pertama slip gaji yang diterbitkan sama perusahaan, yang kedua adalah rekening koran. Rekening koran tuh rekening tabungan yang kelihatan tuh yang bisa cetak dari bank untuk melihat mutasi kreditnya nih, uang masuk selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke belakang seperti apa. Buat bank tuh tracking, terhasil dan verifikasi nih si karakter keuangannya si konsumen seperti apa. Yang terakhir itu adalah data agunan. Gue yakin ketika konsumen-konsumen itu udah hadir di hadapan bank, mereka udah pede, mereka udah nentuin kan rumah mana yang mereka mau beli. Jadi data agunan itu khususnya untuk konsumen-konsumen yang beli rumah dari developer yang sudah bekerja sama bank dan dalam rumah mandiri, itu sebenarnya akan dimintakan ke developer dari mulai sertifikatnya, IMB-nya, kemudian progres pembangunan unitnya seperti apa secara fisik seperti itu. Jadi tiga dokumen utama ini diperoleh oleh bank akan nyaman dan mudah untuk melakukan verifikasi ke si konsumen apakah dia layak diberikan KPR atau enggak gitu. Nah, banyak juga sobat SMC menanyakan nih, bedanya yang mau KPR start biasa ya, apa instan dan instan approval, perbedaannya apa sih? Ini cukup fenomenal sih. Jadi nggak cuma mandiri aja, bank lainnya juga memberikan program KPR itu instant approval. Iya. Jadi instant approval itu bisa dibilang menghilangkan komponen dokumen yang tadi gue bilang. Iya. Jadi lebih sedikit ya. Ya, dokumen yang diperlukan oleh program instant approval itu disimplifikasi dokumennya. Karena ada beberapa konsekuensi yang harus dilakukan oleh konsumen. Jadi ibaratnya kita memitigasi risiko bank, kita memberikan kepercayaan kepada konsumen yang memiliki effort lebih dalam melakukan pembelian rumah. Dalam hal ini adalah DP. Jadi biasanya untuk konsumen-konsumen yang DP udah gede, 20% sampai 30% atau bahkan lebih, kita memberikan mereka opsi nih, Bapak Ibu, karena Bapak Ibu DP udah gede, silakan ajuin KPR melalui program instant approval. Jadi cukup KTP aja, NPWP, kartu keluarga, tanpa dokumen income, kita bisa proses. Seperti itu. Nah, juga lagi-lagi nih, banyak banget sobat SMC nanya mengenai payroll dia bekerja, ternyata dia di payrollnya mandiri. Mempengaruhi juga nggak dari proses dia mengajukan KPR? Ya, jadi pasti banget. Jadi setiap bank yang si konsumennya itu payroll di banknya dia bakal seneng banget nih. Soalnya data keuangannya, data income semua kelihatan tuh. Kelihatan semua, lebih mudah. Satu dari sisi perusahaan kelihatan kan, wah ini perusahaannya seperti apa, prospek bisnisnya seperti apa. Kemudian dari segi konsumen sendiri itu mutasi rekening, uang keluar uang masuknya kelihatan tuh tercapture. Jadi kita bisa mempelajari nih karakter si konsumen seperti apa, bakal yang sama. Nah, dari nanti konsumen sudah progres melakukan administratif untuk KPR, ada istilah-istilah OTS. Ya, ada istilah-istilah OTS yang pastinya akan confirm lagi ke calon debitur atau calon pembeli yang membeli rumah melalui KPR. Nah, OTS ini apa sih sebenarnya? Kalau sobat SMC nanya, kenapa usah OTS kan biasa gitu? Ya, jadi nggak semua konsumen itu akan kita OTS. Betul. OTS kan itu kalau boleh gue cerita sedikit, itu maksudnya on the spot. Iya, betul. Jadi, on the spot. Kita melakukan verifikasi langsung ke tempat usahanya si konsumen. Jadi ada beberapa perusahaan yang mungkin maaf nggak terlalu familiar di telinga kita. Terus juga sektor usahanya itu tadi terdampak. Kita butuh meyakini. Terdampak ini maksudnya terdampak COVID ya? Tadi ya. Dari juga tuh terdampak saudara, perdagangan retail dan lain sebagainya. Kita tuh butuh untuk verifikasi. Kita harus meyakini diri kita sendiri dalam hal ini bank. Ini layak kan nih buat kredit. Jadi kita butuh lebih lanjut lagi gampang ke tempat usahanya, kita melihat aktivitas bisnis seperti apa, pekerjaan seperti apa. Nanti kita berhadapan langsung sama pihak si perusahaan, khususnya di lingkup pegawaian, buat cocokin data-data pegawaian si pemohon, si konsumen, gajinya berapa, usia pensiun sampai kapan, masa kerjanya sampai kapan, dari kapan. Nah
Itu bakal kita pelajari semua dan kita cari tahu jawaban yang kita perlukan melalui OTS tadi, kunjungan langsung ke tempat usaha. Oke. Nah, dari awal kan Sobat SNC lagi-lagi nih, perlu pertanyaan nih kayaknya ya. Sebetulnya tanpa OTS pun sebenarnya Bang dari awal udah melihat debitur ini udah sebenarnya bagus, karakternya sudah bagus atau apa gitu ya. Nah, mendadak pas di OTS, mungkin perusahaannya mencurigakan atau terdampak gitu. Akhirnya mau nggak mau apa pilihan atau apa ya bahasanya info dari Bang sendiri untuk menyampaikan misalnya yang benar-benar nggak yakin nih perusahaan, tapi pas dicek rekening bisnis nggak aman. Ya. Jadi sebenarnya khusus untuk konsumen yang pegawai, yang payroll di Bank Mandiri, kayak hampir mustahil ya kita OTS karena perusahaan pun sudah tercatat di Bank Mandiri kan. Tapi hingga sampai kita harus OTS ini, kita pasti akan menginformasikan kepada si konsumen. Jadi melalui representasinya bank yang ada di developer, sales yang jembatannya antara konsumen sama bank, kita akan memberitahukan PSC tersebut untuk menginformasikan kepada si konsumen, untuk nanti konsumen sediain waktu sama orang yang berkompeten untuk nanti mendampingi atau berhadapan sama tugas bank ketika OTS dilakukan. Jadi nanti kita akan koordinasi sama si konsumen untuk waktu dan kesempatan OTS seperti apa. Oke. Nah, tadi sempat kita balik lagi perusahaan-perusahaan kan ini yang lagi berat memang pariwisata, terus penerbangan. Nah, dari dokter atau perawat sendiri di rumah sakit misalnya itu ada ini juga sih keresahan atau ya udah emang ini aman-aman aja. Gimana tuh? Soal nakes ya, tenaga kesehatan. Iya. Sebenarnya sih kalau secara itu ya, secara mungkin awal lah ya. Wah, lagi COVID gini. Iya. Satu sisi, wah ini duitnya banyak nih. Iya. Benar. Belanja pemerintah di sektor kesehatan tuh gede banget loh. Gede banget. Insentif perawat segala macam gede banget. Jadi perspektif yang positif nih. Iya. Dari segi bank. Kalau dia tapi tetap ada ini ya, maksudnya nggak sembarangan kalau udah dengar tenaga kesehatan tuh udah oh ya udah berarti pasti bisa, belum tentu juga ya. Mungkin dari dokter juga harus ada apa namanya kalau umum kan secara umum dokter atau tenaga kesehatan profesional tadi yang kita akses untuk lanjut kabar intinya harus punya izin kan. Izin prakteknya ada dan dia juga katakanlah udah berpengalaman 2 tahun lah untuk praktik. Nanti gue baru sampai di sisi positifnya nih, bagaimana bank memandang tenaga kesehatan mengajukan KPR. Nah dari segi negatifnya, bukan negatif sih, maksudnya preferensinya ke depannya bank. Jadi bank tuh bakal nakalin banget sama namanya asuransi jiwa. Jadi sebisa mungkin karena kita juga aware sama kondisi kesehatan mereka, kita juga memberikan ketika harus ada mitigasinya. Paling nanti di cover sama asuransi jiwa si tenaga kesehatan ini yang disesuaikan sama resiko masing-masing konsumen. Nah, kembali lagi ke administratif. Bagaimana sih bro urutannya dari start dia pengumpulan administratifnya udah lengkap nih. Terus dia harus kemana? Maksudnya datanya debiturnya itu atau konsumen kemana dulu sampai SP3K muncul atau perizinannya muncul. Jadi di setiap bank mandiri mereka tuh punya sewa. Ada layanan servis yang prosedural lah. Betul. Ketika dokumen lengkap dan disampaikan sama bank siap proses. Karena kan sering nih sobat SNC kayak ini gue udah lengkap nih, apa nih atau apa nih gitu. Mungkin jadi perdebatan definisi lengkapnya kali. Nah, definisi lengkapnya konsumen, developer sama kadang-kadang beda-beda. Iya. Jadi kalau karena gue orang bank, jadi kita berpegang sama definisi lengkapnya bank. Iya. Jadi ketika bank sudah meyakini dokumen lengkap, mereka akan menginformasikan ke developer dan ke konsumen. Jadi ketika mereka sudah menginformasikan itu, kita punya service level itu 7 hari kerja kita harus memberikan jawaban kepada si konsumen perusahaan kreditnya.
apakah di approve atau di reject. Oke, jadi terus ada selanjutnya istilah banding. Iya. Itu gimana tuh? Bisa jelasin nggak sobat SMC? Biar tahu juga. Jadi dia udah nunggu lama, ternyata ini harus dibanding dulu nih. Gitu. Oke. Apalagi nih kata apa gitu kan? Gue coba mengkaitkan sama tadi yang masalah ide yang slip pinjaman segala macam ya. Katakanlah Joki ngajin kabar ke Bank Mandiri ini, dia reject. Iya. Rejectnya kenapa? Karena tadi rasio utangnya. Oke. Gajinya kemampuan bayar 5 juta, tapi dia ada pinjaman motor, pinjaman kartu kredit dan lain sebagainya. Dia reject. Pada perjalanannya, Joki mau mengupayakan banding nih. Wah, gue masih mau beli rumah nih. Gue masih mau ngajuin ke Bank Mandiri, soalnya bunganya yang paling murah se-Indonesia Raya. Gimana caranya ya? Kita opsi banding itu dengan melampirkan dokumen tambahan. Kaitannya sama kasus si Joki, dia itu melampirkan dokumen tambahan berupa surat lunas kredit motornya misalkan, atau surat lunas kartu kreditnya, atau gak usah jauh-jauh, komitmen aja. Komitmen melunasi pinjaman motor atau komitmen melunasi seluruh tagihan kartu kredit. Nah itu jadi pertimbangan Bang untuk mengupayakan banding si Joki ini. Jadi banding itu sangat-sangat dipersilahkan. Tapi prosesnya akan seperti semula lagi atau udah kayak misalnya banyak tuh sobat SMC bilang berarti kalau gue banding gue ulang lagi dong. Nah ini gimana? Kalau dari karena pasti gitu kan. Kalau dari bank lain sih mungkin prosedurnya beda. Iya. Coba kita dari Bank Mandiri sih gue yakin kalau misalkan nggak lama, misalkan keputusan kreditnya tanggal 1, tanggal 3 dia udah nyiapin dokumen banding, itu nggak perlu langsung yang pulang dari awal lagi. Katakanlah 3 hari dia udah menyanggupi dokumen banding udah lengkap, kita bisa lagi di stage verifikasi lagi. Jadi SLA service level yang gue bilang tadi yang hari kerja itu mudah-mudahan tetap terjaga. Pesan-pesan nih bro untuk para milenial biar nggak usah ragu untuk pilih KPR di Bank Mandiri. Gak sponsor nih. Iya. Ya. Pesan-pesan nih untuk kaum milenial. Gue satu kalimat aja lah buat menjawab itu. Gue tahu yang gue mau. Ya. Oke. Itu udah ya, jadi pembahasan mengenai KPR buat sobat SMC nih banyak ilmu baru nih ya. Sama-sama belajar banyak ilmu baru. Nah, kita ada bingkisan nih bro. Iya. Kamu mau apa nih? Berdua itu mau nih. Thank you bro. Iya. Jadi kita ada bingkisan. Ini muncul tiba-tiba nih. Coba ya. Ya, ini bisa dibuka dulu lihat buat teman-teman. Bisa sobat SMC bisa lihat nih. Apa sih yang dikasih dari SMC ke Bro Joki? Ini langsung buka nih. Boleh silakan. Teman-teman, sebelumnya terima kasih nih untuk undangannya. Terima kasih SMC, brother. Terima kasih brother. Jadi semua kata-kata dan perilaku saya kalau tidak melambangkan bank yang saya banggakan, mohon maaf ya. Plakat ya? Iya. Dia melakukan kenang-kenangan dari SMC Property buat Bro Joki. Wah, ini jadi salah satu tambahan portofolio karir gue nih. Pencapaian gue nih. Thank you. Thank you teman-teman SMC Property Sukses. Oke, makasih juga buat Bro Joki menghadiri sesi podcast hari ini di episode 2 mengenai proses administrasi bank dan KPR dalam transaksi properti. Oke, buat selanjutnya makasih banget nih buat teman-teman atau sobat SMC yang udah nonton. Kita tunggu di episode berikutnya ya. Thank you.